Di ruang kantor seorang psikolog, seorang remaja laki-laki bernama Max mengungkapkan keinginannya untuk menjadi normal, meskipun dia merasa itu adalah sebuah kemustahilan. Alasan di balik wajahnya yang seluruhnya tertutup perban berasal dari situasi yang di luar nalar. Ia lahir dengan wajah yang luar biasa ganteng, yang sayangnya berakibat fatal bagi siapapun yang memandangnya. Anehnya, orang yang melihatnya seketika meninggal dengan cara yang damai. Max bercerita tentang kisah kelahirannya yang luar biasa itu. Ia mengatakan bahwa perawat dan dokter di rumah sakit meninggal setelah melihat wajahnya, sementara orang tua Max untungnya tidak terpengaruh oleh pesona yang magis. Investigasi rinci yang dilakukan pada saat itu mengungkapkan bahwa kegantengan luar biasanya memicu lonjakan hormon yang begitu kuat sehingga seketika mengakibatkan kematian bagi yang melihatnya. Akibatnya, keluarganya harus pindah ke sebuah kota kecil dan mengambil langkah-langkah yang ketat termasuk homeschooling di rumah untuk melindungi dirinya dan orang lain. Sayangnya ini membuat Max tumbuh dalam keterasingan, tanpa teman dan berjuang dalam berinteraksi sosial. Di waktu luangnya, ia menikmati hobi yang tidak lazim, merajut. Psikolog tersebut tidak percaya dengan cerita itu dan memaksa Max untuk menyingkap wajahnya. Tiba-tiba orang tua Max mendengar suara aneh yang berasal dari ruang psikolog. Ketika mereka bergegas masuk, mereka menemukan Max sedang mengenakan perban lagi dan psikolog tergeletak mati di lantai. Tak lama kemudian, polisi datang dan memperingatkan orang tua Max bahwa mereka tidak bisa terus mengabaikan kematian-kematian ini dan menganggapnya sebagai kecelakaan. Sehingga Max harus lebih berhati-hati atau dia akan berakhir di penjara. Max melihat sebongkah batu bata dan membawanya pulang. Sampainya di rumah, orang tua Max mengatakan bahwa mereka tidak suka Max berada di rumah sepanjang hari dan meminta teman Max satu-satunya bernama Dan untuk mendaftarkannya ke aplikasi kencan yang membuat Max kesal. Setelah itu di kamarnya, Max meminta Dan untuk memukulnya dengan batu bata tadi agar dia bisa berhenti menjadi si ganteng mematikan. Dan tidak menghiraukan permintaan Max. Lalu Max sengaja menjatuhkan ponsel Dan agar Dan memukulnya seperti yang dia inginkan. Max berakhir di rumah sakit bersama ibunya dan di ruang tunggu saat ibunya membaca sebuah majalah, Max mencari tempat duduk lain dan tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Alex. Mereka berdua pun berbincang sejenak sebelum Max dipanggil oleh dokter. Beberapa waktu kemudian, Dan memutuskan untuk mencoba menghibur Max dengan mengatur kencan buta untuknya. Mereka bertemu dengan seorang gadis di restoran. Dan berusaha memecah kebekuan dengan berbasa basi. Begitu Dan pergi, suasana menjadi sangat canggung. Gadis itu jelas curiga dengan penampilannya. Jadi untuk terlihat lebih ramah, Max memberinya sapu tangan yang dijahit dengan namanya. Semuanya mulai terlihat lebih baik, tetapi tiba-tiba terdengar suara gaduh. Craig datang berulah di restoran. Craig lalu mendekati meja mereka dan duduk bersama mereka dengan niat untuk menggoda gadis itu. Tetapi ia melihat perban di wajah Max dan menyadari bahwa Max adalah orang berbahaya seperti dalam rumor yang beredar. Dia sangat kasar dan menakutkan, jadi Max mencoba pergi untuk menghindari masalah. Dan tanpa sengaja menggeser minuman mereka saat berdiri. Craig melemparkan sapu tangan itu ke dalam minuman itu untuk mengolok-olok Max dan terus memaksa Max untuk menyingkap wajahnya, bahkan mendorongnya ke meja. Untungnya, staf restoran menggunakan kesempatan itu untuk akhirnya mengusir Craig. Kemudian Max meminta maaf kepada gadis itu, tetapi gadis itu sekarang ketakutan akan wajahnya dan menolaknya. Setelah kencan yang sangat buruk itu, Max berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang normal dan pergi ke jembatan terdekat untuk mencoba mengakhiri segalanya. Tiba-tiba Alex muncul dan menggoda dia atas apa yang dia lakukan, yang memulai percakapan tentang kehidupannya, permen, dan impian Max untuk berenang di dalam bak mandi berisi permen jelly beans. Untuk mengalihkannya, Alex mengajak Max pergi bersamanya dan mereka naik bis menuju panti jompo, di mana dia diperkenalkan kepada Rosemary dan Esther, dua wanita tua yang mengidap penyakit berat. Namun mereka masih sangat ceria dan mereka berempat menghabiskan sore yang indah bersama. Sambil minum teh dan makanan ringan, mereka mengetahui bahwa Esther sedang mencoba menulis satu buku lagi sebelum dia meninggal, tetapi sulit karena penyakit Alzheimer. Setelah meninggalkan panti jompo, Alex mengantar Max pulang. Dan Max bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi, tetapi Alex mengatakan tidak. Beberapa waktu kemudian, Max bermain dengan Dan. Dan menghibur Max dan memberikan dia semangat. Max bercerita bahwa ia tidak bisa mencari Alex di media sosial karena dia tidak tahu nama belakangnya. Dan berpikir bahwa Max harus mencari Alex di tempat ia bertemu sebelumnya. Mungkin saja bisa kebetulan bertemu dengannya. Malam itu, Max membuat desain bordir tentang momen di jembatan. Keesokan paginya, Max memutuskan untuk kembali ke halte bis dan benar, mereka pun bertemu di sana. Awalnya Alex sedikit curiga padanya, tetapi kemudian dia setuju untuk jalan bersama. Mereka pergi ke toko dan membeli banyak permen jelly beans untuk mengisi bak di kamar mandi Max dan mewujudkan impian Max. Terdorong oleh hal itu, Alex mengaku bahwa dia sangat ingin berenang di sungai Jelly.
Sambil mandi permen, Max akhirnya memberitahu Alex tentang wajahnya yang mematikan. Tetapi Alex sudah mencurigai bahwa dia adalah orang dalam rumor yang beredar itu. Sebagai balasannya, Alex menjelaskan bahwa dia memiliki penyakit kardiovaskular langka yang membuatnya alergi terhadap endorfin, rasa gembira yang menyebabkan peradangan, dan itu membuat jantungnya membesar. Kemudian Alex menunjukkan bahwa di bawah jaketnya dia harus selalu mengenakan pemantau untuk melacak ukuran jantungnya dan menjelaskan bahwa tubuhnya menolak emosi. Untuk saat ini, dia sedang menjalani pengobatan eksperimental. Mendengar semua ini membuat Max merasa akhirnya ia memiliki seorang yang memahami situasinya. Setelah itu mereka pergi menonton film dan bersenang-senang. Kemudian mereka pergi ke rumah Max dan Alex terpesona dengan kerajinan bordirnya. Ia meminta Max membuat desain untuknya suatu hari nanti. Tiba-tiba Alex mendekati Max dan melepas kacamata hitamnya yang membuat Max ketakutan sejenak. Untungnya matanya sendiri tidak bisa membunuh orang dan sekarang kedua remaja itu merasakan momen manis di antara mereka. Sayangnya pada saat itu orang tua Max datang dan merusak momen tersebut. Kedua remaja itu seketika menjadi canggung dan malu. Tapi orang tua mereka bisa mendebak apa yang sedang terjadi dan terkejut. Ibu Max sangat senang bahwa Max akhirnya bertemu dengan seorang gadis sehingga dia memeluk Alex. Orang tua mereka juga memperkenalkan mereka kepada Yu Shen, seorang siswa pertukaran pelajar yang akan tinggal bersama mereka mulai sekarang. Dia juga membawa seekor kucing, namun dia cukup antisosial dan sering mengabaikan keluarga. Bahkan saat makan malam, dia memesan makanan sendiri agar bisa makan sendiri. Sejak saat itu, Max dan Alex mulai sering menghabiskan waktu bersama, dan mereka sering mengunjungi panti jompo untuk minum teh atau bermain game dengan Rosemary dan Esther. Suatu hari, para remaja memutuskan untuk pergi berkemah, dan Max juga membawa Yu Shen bersama mereka. Keesokan harinya, kelompok yang pergi ke hutan terdiri dari Max, Alex, Yu Shen, Dan, dan pasangan terbarunya. Seperti biasa, Yu Shen mengabaikan mereka, tetapi yang lainnya sangat bersenang-senang menjelajah dan mengambil foto. Ketika Alex tidak sengaja melukai tangannya dengan cabang pohon, Max memotong beberapa perban wajahnya untuk membungkus luka Alex, yang membuat detak jantung Alex sedikit lebih cepat. Kemudian pada malam hari mereka mendirikan tenda. Dan pasangannya bersembunyi di bawah selimut untuk mendapatkan privasi. Sementara Yu Shen tidur, Max pun mengikuti dan memakai selimut bersama Alex. Kemudian mereka bermain sebuah tantangan. Max menyuruh Alex menutup matanya dengan perban. Lalu Max memegang tangan Alex dan meletakkan di wajahnya agar ia bisa merasakan wajahnya, sehingga Alex mendapatkan gambaran tentang wajah Max. Lantas Max mengaku dan bercerita bahwa dia pernah membunuh gadis yang memberinya ciuman pertama karena dia melanggar aturan dan membuka matanya. Lalu Alex menghibur dengan mencium Max. Beberapa hari kemudian, Alex menelpon Max untuk memberitahunya bahwa mereka tidak bisa bertemu hari ini karena ibunya membutuhkan bantuan Alex untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan di rumah. Setelah itu, ibu Max meminta Max untuk mengurus pohon Natal lama mereka. Jadi Max membawanya keluar dengan bantuan Dan. Sementara itu, Yu Shen sedang merokok. Dan ketika dia membuang puntung rokoknya, dia tidak sengaja menyulut pohon itu dan terbakar. Dan Max berusaha untuk memadamkannya dengan cepat dan tangan Dan kena api, sehingga mereka membawanya ke rumah sakit. Setelah perawatan tangan Dan selesai, mereka pergi, tetapi mereka bertemu dengan Alex dan ibunya. Ternyata Alex berbohong dan dia telah berada di sana sepanjang hari. Mereka memperkenalkan diri, tetapi Alex memberitahu ibunya bahwa mereka hanya rekan kerja dari panti jompo dan mereka pergi tanpa berkata lagi. Keesokan harinya, Max pergi berbelanja dengan ayahnya dan bertanya bagaimana caranya dia tahu jika dia sedang jatuh cinta. Ayahnya mengatakan bahwa dia tahu Max menyukai Alex, tetapi mungkin itu tidak terlihat jelas baginya, jadi dia sebaiknya mengatakannya secara langsung. Pada sore hari, Alex dan Max bertemu lagi, dan Alex menjelaskan bahwa dia harus berbohong kemarin karena ibunya tidak suka dia memiliki teman. Berpikir bahwa terlalu banyak kegembiraan bisa membunuhnya. Ibunya hanya menyetujui panti jompo karena tempat itu membosankan. Setelah itu mereka mengunjungi panti jompo dan terkejut mengetahui bahwa Rosemary sedang sakit keras. Mereka mengunjungi Rosemary di kamarnya dan melihatnya masih hidup dengan bantuan mesin, yang membuat Alex merasa tidak nyaman karena dia berpikir orang seharusnya dipersilakan mati dengan bermartabat. Alex meminta Max untuk menunjukkan wajahnya kepada Rosemary, sehingga dia bisa mati dengan damai. Seketika Max menolak, lalu Alex pun pergi. Memikirkan bagaimana Rosemary menderita, Max mengubah pikirannya dan kembali ke kamar, di mana dia memanggil nama Rosemary. Ketika Rosemary membuka matanya, dia mulai melepas perban wajahnya, dan Rosemary menyadari apa yang sedang terjadi, sehingga dia terus memandang Max, lalu meninggal dengan senyum lembut di wajahnya. Setelah insiden ini, Alex berhenti menjawab pesan-pesan Max, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang tuanya mencoba memberikan beberapa nasihat, tetapi ini hanya berakhir dengan pertengkaran dan Max pergi untuk bertemu dengan Dan. Mereka punya berita besar, akan ada pesta di sekolah setempat. Dan berpikir Max sebaiknya pergi meskipun dia homeschooling. Max terlalu gugup untuk melakukan apapun. Jadi Dan mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Alex untuk mengundangnya ke pesta tersebut. Karena dia tidak mendapatkan jawaban, Max pergi ke rumah Alex untuk bertanya mengapa dia mengabaikannya.
Alex bercerita bahwa obat eksperimental tersebut tidak berfungsi dan jantungnya terus membesar. Mereka pun berdebat kecil karena Alex tidak bercerita, namun Max tetap memberikan semangat kepada Alex, dan Alex akhirnya setuju untuk pergi ke pesta dansa bersamanya. Pada hari pesta, Alex muncul dengan dua kostum yang lucu. Dia akan pergi sebagai seorang pembantu, dan Max memakai topeng anjing. Ketika mereka tiba di sekolah, mereka bersenang-senang dansa bersama. Pada awalnya musiknya cepat dan catchy, tapi kemudian berubah menjadi lagu romantis yang lambat yang membuat mereka semakin dekat. Momen intens ini membuat detak jantung Alex mulai berdetak dengan cepat dan membuat hidungnya berdarah. Jadi dia bergegas keluar untuk merawatnya. Sementara Max menunggu, dia bersama Dan dan pacarnya. Tetapi momennya terganggu ketika Craig datang untuk mengganggu mereka. Dia cemburu karena Dan berkencan dengan mantan pacarnya dan ingin membalas dendam atas apa yang terjadi di restoran. Jadi sementara teman-temannya menahan Dan, Craig menangkap Max dan melepas topengnya, yang seketika membunuh pacar Dan. Orang-orang mulai panik, sementara polisi tiba untuk menangkap Max dan menutup kepalanya dengan kain penutup. Saat berangkat, Max melihat Alex dibawa oleh ambulan. Malam itu Max dijaga ketat di dalam sel. Keesokan harinya Max dibebaskan dan dia pergi ke rumah sakit. Dia bertemu ibunya Alex dan memeluknya. Setelah itu Max mendatangi Alex dan mengetahui bahwa Alex menyembunyikan penyakitnya selama ini. Alex ternyata mengidap penyakit kronis sejak kecil dan ia tahu umurnya tidak panjang. Alex hanya memiliki beberapa hari tersisa dan ia benci berada di rumah sakit. Jadi dia meminta Max untuk menyingkap wajahnya. Max menolak karena dia tidak ingin melihatnya mati dan marah kepadanya, menjelaskan bahwa dia telah menyaksikan orang-orang mati sepanjang hidupnya dan itu telah mempengaruhinya. Kemudian Max pergi menolak mendengar permintaan Alex lagi. Ketika Max pulang ke rumah, dia sangat merasa frustrasi sehingga Max berusaha merusak wajahnya dengan batu bata, tetapi orang tuanya segera datang untuk menghentikannya. Mereka memegang Max yang sedang sangat emosional dan tanpa sengaja perban wajahnya terbuka dan membunuh kucing Yushen. Dalam beberapa hari berikutnya, Max terus mengabaikan semua pesan dari Alex. Suatu hari Max datang menemui Dan untuk memberikan penghormatan kepada pacarnya yang meninggal. Dan sedang berduka namun dia masih menyempatkan waktu untuk menasihati Max karena mengabaikan Alex. Sehingga Max sadar bahwa dia bisa saja melewatkan perpisahan dengan Alex. Keesokan harinya Max mengunjungi Alex di rumah sakit dan memajang dinding dengan kerajinan bordirnya sebagai permintaan maaf. Dia juga menunjukkan kepada Alex bahwa dia membuat desain tentangnya. Kondisi Alex semakin memburuk, jadi Max berbaring di samping Alex dan melepas perban wajahnya. Kemudian mereka menutup mata mereka sembari bermesraan. Ketika Max membuka matanya, dia terkejut melihat Alex masih hidup. Namun dia sangat bahagia karena akhirnya bisa melihat wajah Max yang sebenarnya. Sehingga jantungnya tidak tahan dan dia tetap meninggal. Setidaknya dia tersenyum saat dia mengingat semua waktu yang dia habiskan dengan Max. Kemudian Max menghadiri pemakaman Alex, merasa sangat terpukul karena kehilangan satu-satunya gadis yang pernah peduli padanya. Setelah itu dia pergi ke jembatan, membawa amplop dengan nama Alex di atasnya. Di dalam amplop itu ia menaruh bubuk jeli, lalu dia melemparkannya ke sungai agar impian Alex menjadi kenyataan. Setelah kematian Alex, Max kembali ke terapi dan mengingat kenangannya bersama Alex. Dia terus mengunjungi panti jompo untuk menemani Esther. Polisi pun membebaskan dia dan Craig dari semua tuduhan karena kematian gadis itu dianggap sebagai kematian yang alami. Kasus ini menjadi terkenal dan Max mulai mendapatkan banyak surat dari orang-orang yang sedang sekarat meminta bantuannya. Max mulai memahami bahwa kematian kadang-kadang perlu dan dia mulai mengunjungi orang-orang yang menyuratinya untuk membantu mereka mencapai kedamaian dengan kematian yang tidak menyakitkan. Max juga mengetahui bahwa Alex tidak mati karenanya, sebab cinta sejati memberinya kekebalan yang juga merupakan alasan mengapa orang tuanya tidak pernah mati. Karena Dan adalah satu-satunya teman sejatinya, Max bisa nongkrong bersamanya tanpa memakai perban. Max pun harus berhati-hati karena suatu hari dia lupa bahwa wajahnya tidak diperban dan membuka pintu. Lalu tiba-tiba mengakhiri hidup Craig yang sedang datang berkunjung.